Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Bustanul Arifin. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang integrasi aplikasi Jatim Presensi dengan SeaMaster versi website. Nah, sebelum kita ke informasi, alangkah baiknya Bapak Ibu bisa like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di SDTD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abaarifin_. Informasinya berikut ini. Nah, di sini Bapak Ibu saya telah memiliki surat ataupun edaran dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur tentang integrasi Jatim Presensi dengan SeaMaster Web. Nah, saya bacakan informasinya dan juga saya akan contohkan bagaimana langkah Bapak Ibu untuk mengeksekusinya pada aplikasi tersebut. Di sini saya telah memiliki sebuah surat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Badan Kepegawaian Daerah. Di sini dengan nomor 800-9483-204.3/2022 tertanggal 30 Desember 2022 yaitu hari ini. Perihalnya adalah integrasi aplikasi Jatim Presensi dan SeaMaster Web. Ini untuk kepadanya adalah kepada perangkat daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur di tempat. Sehubungan dengan implementasi integrasi aplikasi Jatim Presensi dengan SeaMaster, maka untuk mengoptimalkan kinerja pada aplikasi tersebut dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ini ada 6 poin yang perlu Bapak Ibu ketahui ataupun nanti Bapak Ibu bisa praktekkan. Yang pertama, agar saudara memerintahkan seluruh pegawai dari instansi saudara untuk melengkapi data pada SeaMaster, khususnya bagi pejabat fungsional penyetaraan jabatan pada menu jabatan fungsional dengan status penyetaraan jabatan. Nah, saya akan mempraktekkan untuk poin yang pertama, bahwasanya bagi Bapak Ibu di mana saat ini merupakan sebagai pejabat fungsional penyetaraan, itu Bapak Ibu bisa mengubah statusnya pada SeaMaster sebagai penyetaraan jabatan. Contohnya saja, misalnya Bapak Ibu penyetaraan jabatan dari Kasubag Tata Usaha menjadi arsiparis atau pejabat arsiparis. Jadi pada aplikasi SeaMasternya Bapak Ibu bisa rubah data tersebut. Nah, langkahnya bagaimana, Mas? Nah, yang pertama kita bisa menggunakan coba cek pakai akun pribadi atau individu. Seandainya tidak ada fitur tersebut, maka Bapak Ibu bisa menggunakan akun dari fasilitator sekolah. Nah, coba kita contohkan saja. Di sini saya telah mencontohkan menggunakan akun fasilitator di cabang dinas. Ini juga bisa diakses menggunakan akun fasilitator sekolah. Jadi sama-sama bisa Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa cari nama yang bersangkutan atau pejabat yang saat ini menjadi atau menjabat sebagai penyetaraan fungsional. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, bisa mencari jabatan fungsional. Nah, yang di sini pada riwayat jabatan, di jabatan fungsional Bapak Ibu bisa klik di sini. Nah, kemudian misalnya Bapak Ibu belum mengupload, maka Bapak Ibu bisa upload terlebih dahulu data-datanya, yaitu berupa file SK, kemudian berita acara pelantikan, dan surat pernyataan pelantikan. Bapak Ibu bisa upload dalam bentuk PDF. Seandainya Bapak Ibu sudah mengupload, maka Bapak Ibu pastikan status fungsionalnya ini adalah penyetaraan jabatan. Nah, untuk mengupload, misalnya Bapak Ibu di sini belum mengupload karena yang dicontohkan di sini sudah terupload, maka langkahnya Bapak Ibu bisa masuk pada fitur tambah di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa isikan datanya, yaitu nama jabatan Bapak Ibu saat ini. Kemudian kementerian, instansi, unit kerja, nomor SK, tanggal SK, TMT, penilaian, PAK. Nah, kemudian Bapak Ibu yang di sini bisa dipilih penyetaraan jabatan dan kemudian bisa upload file-filenya, yaitu maksimalnya adalah 100 KB atau 1 MB dalam bentuk PDF. Nah, ketika sudah terupload, nantinya akan muncul seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu. Dimana di sini akan masuk file yang telah Bapak Ibu upload dan jenis status fungsionalnya adalah pejabat penyetaraan. Seandainya Bapak Ibu sudah mengupload nih, nah Bapak Ibu sudah mengupload akan tapi status fungsionalnya bukan penyetaraan jabatan, maka Bapak Ibu bisa lakukan fitur edit di sini, klik edit, kemudian bisa scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa pilih penyetaraan jabatan, kemudian Bapak Ibu lakukan save. Jadi seperti itu Bapak Ibu untuk langkah mengubah pada aplikasi SeaMasternya. Nah, sekarang kita masuk pada poin yang kedua.
Poin yang kedua adalah melakukan pengisian validasi pada menu kedudukan hukum pegawai sesuai dengan kondisi real saat ini. Nah, untuk yang kedua adalah kita lakukan pengisian data real validasi data kedudukan hukum pegawai. Apakah aktif atau seperti apa? Nah, langkahnya bagaimana, Mas? Coba kita langsung masuk pada aplikasi SeaMaster-nya. Nah, di sini Bapak Ibu saya kembali menggunakan akun fasilitator cabang dinas. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah, Bapak Ibu bisa cari kedudukan hukum pegawai. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah dan Bapak Ibu bisa lihat pada riwayat kepegawaian dan kedudukan hukum pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu bisa klik kedudukan hukum pegawai. Nah, di sini Bapak Ibu sama seperti yang barusan saya contohkan, seandainya di sini masih kosong, maka wajib Bapak Ibu bisa klik tambahkan di sini. Yaitu Bapak Ibu bisa lakukan klik tambah, misalnya belum menambahkan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa memilih status hukumnya seperti apa. Apakah aktif, CLTN, cuti di luar tanggungan negara, tugas belajar, pemberhentian sementara, dan sebagainya Bapak Ibu bisa isikan. Kemudian nomor SK-nya, nomor SK sebagai buktinya tersebut, tanggal SK, TMT-SK, TMT akhir, kemudian keterangan instansinya. Dan Bapak Ibu bisa upload file kedudukan hukumnya. Nah, apakah cuti atau seperti apa, maka Bapak Ibu bisa upload. Nah, Bapak Ibu nantinya ketika sudah diupload, pastikan di sini statusnya aktifnya itu diaktifkan dengan cara klik aktifkan di sini. Pastikan di sini aktif adalah yes, Bapak Ibu. Nah, seperti itulah langkah untuk mengisi kedudukan hukum pegawai pada aplikasi SeaMaster. Ini ketika tidak dapat diakses menggunakan akun Bapak Ibu, maka bisa menggunakan akun fasilitator sekolah. Selanjutnya kita masuk pada informasi yang ketiga. Nah, informasi yang ketiga, informasinya seperti ini. Bagi P3K agar mengisi masa kerja P3K sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 secara valid tanpa ada tambahan masa kerja. Tanpa adanya PMK, peninjauan masa kerja untuk P3K. Oleh sebab itu tidak ada pertanyaan lagi, Mas, masa kerja P3K seperti apa? Sudah jelas sekali di sini valid tanpa ada tambahan masa kerja. Kemudian seperti apa sih informasi tentang Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tersebut? Di sini saya telah memiliki informasi tentang Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang gaji dan tunjangan. Nah, Nomor 98 Tahun 2020, gaji dan tunjangan pegawai pemerintah perjanjian kerja. Nah, Bapak Ibu bisa lihat-lihat di sini. Nah, sekilas saya informasikan tentang masa kerja di sini, yaitu pada pasal 2, P3K diangkat dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. P3K diangkat untuk melaksanakan tugas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan gaji besarnya didasarkan golongan dan masa kerja golongan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan presiden ini. Nah, Bapak Ibu di sini ada lampirannya sebenarnya. Nah, paling bawah di sini Bapak Ibu bisa lihat-lihat sendiri nantinya atau bisa dicari di Google searching tentang Perpres nomor 98 tahun 2020. Nah, untuk P3K bagaimana sih langkah untuk menambah masa kerja, riwayat masa kerja P3K? Nah, saya contohkan ini ya Bapak Ibu langkahnya. Maka Bapak Ibu sama seperti yang tadi bisa menggunakan, coba cek menggunakan akun individu maupun akun dari fasilitator. Nah, Bapak Ibu bisa scroll ke bawah nantinya di sini, yaitu ada tentang SK golongan P3K. SK atau golongan P3K pada riwayat kepegawaian. Ini khusus P3K ya Bapak Ibu. Diklik. Nah, langkahnya Mas, bagaimana untuk menambahkan? Kebetulan ini bukan P3K. Ingat sekali lagi ini bukan P3K. Jadi bagi Bapak Ibu P3K maka bisa melakukan klik tambah di sini. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini yaitu golongan P3K-nya, kemudian masa kerja P3K-nya, berapa tahun dan berapa bulan, nomor SK-nya, tanggal SK-nya. Nah, di sini karena untuk Provinsi Jawa Timur biasanya awal, maka bisa klik awal. Nah, di sini kan sudah lengkap sekali, tinggal mengisikan datanya dan diupload SK-nya, kemudian klik save. Nanti akan tertambahkan. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan dengan cara klik tombol pensil biasanya untuk mengaktifkannya. Nah, sudah selesai bagi Bapak Ibu P3K. Pastikan data yang saya sampaikan barusan itu juga dikerjakan. Kemudian kita masuk pada informasi yang keempat. Informasi yang keempat adalah pegawai mutasi masuk di lingkungan Provinsi Jawa Timur agar melengkapi data. Yang pertama adalah kedudukan hukum pegawai, kemudian jenis jabatan, riwayat jabatan, kemudian yang ketiga atau yang keempat, yang D,
Khusus bagi P3K untuk dapat mengisi menu SK golongan P3K di SeaMaster sebelum mendapatkan akses login pada Jatim Presensi. Jadi Bapak Ibu yang mutasi masuk dari misalnya Jabar ataupun dari provinsi-provinsi lain, maka wajib mengisi kedudukan hukum pegawai yang telah saya sampaikan tadi, jenis jabatannya sebagai apa, riwayat jabatannya, dan bagi P3K nantinya Bapak Ibu bisa mengisi menu SK golongan P3K di SeaMaster sebelum mendapatkan akses login pada Jatim Presensi. Yang kelima, setiap fasilitator perangkat daerah melakukan pengisian validasi data jenis remunerasi ASN SeaMaster pada menu SKP setting jenis remun ASN. Nah, langkah untuk mengubah ataupun mengisi jenis remunerasi yaitu masuk pada fitur SKP. Ini menggunakan akun fasilitator. Pada fitur SKP di sini kemudian setting jenis remunerasi ASN. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan akun dari fasilitator sekolah. Itu bisa juga diakses pada fitur SKP, kemudian nantinya pilih jenis remunerasi. Nah, di sini Bapak Ibu nantinya bisa memilih karena akan ditampilkan pastinya nama lembaga Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa memilih, diklik saja salah satu contohnya saja. Ini contoh. Saya pilih yang sedikit saja. Ini karena punyanya akun cabang dinas, tinggal klik dipilih di sini, nanti akan muncul tab baru di sini Bapak Ibu. Dan di sini bisa dicentang terlebih dahulu dan nantinya pilih jenis remunerasinya apa. Ini bagi yang di perangkat daerah. Ini yang bagi di perangkat daerah. Ingat sekali lagi bagi di perangkat daerah. Kemudian kita masuk pada yang poin berikutnya, yaitu poin ke-6 yang terakhir. Di sini adalah bagi pejabat fungsional guru untuk mengisi data pada menu sertifikasi guru. Jadi bagi Bapak Ibu guru wajib mengisi pada menu sertifikasi guru. Langkahnya seperti ini. Ini saya menggunakan akun dari fasilitator cabang dinas sekali lagi. Dan saya akan mencontohkan salah satu guru yang telah sertifikasi Bapak Ibu. Nah, langkahnya Bapak Ibu bisa scroll ke bawah. Ini di akun yang bersangkutan. Atau Bapak Ibu cek saja di akun Bapak Ibu, informasinya biasanya sama. Hanya saja biasanya terkunci ketika Bapak Ibu tidak bisa mengakses atau tidak ada fitur tambahnya. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan akun dari operator sekolah dan bisa minta bantuan untuk diuploadkan. Langkahnya seperti ini. Bapak Ibu bisa scroll ke bawah di sini dan pada jabatan PTK. Nah, jabatan PTK di sini. Nah, pada jabatan PTK di sini Bapak Ibu pilih yang sertifikasi guru, diklik yang di sini. Maka Bapak Ibu bisa klik. Nantinya akan masuk pada riwayat tunjangan sertifikasi guru. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa memasukkan sertifikasi Bapak Ibu atau sertifikat pendidik Bapak Ibu dan mengaktifkan. Misalnya nih Bapak Ibu belum menambahkan, maka Bapak Ibu wajib klik tambah di sini. Kemudian Bapak Ibu bisa memilih sudah sertifikasi atau belum. Jika sudah maka Bapak Ibu bisa klik sudah, jika belum maka Bapak Ibu klik belum dan klik save. Wajib diisi. Meskipun yang sudah sertifikasi maupun yang tidak, wajib konfirmasi di sini, sudah atau belum. Jika sudah maka klik sudah, nomor SK-nya dimasukkan, tanggal SK-nya, dan Bapak Ibu bisa upload file PDF, file scan PDF-nya itu, kemudian Bapak Ibu bisa klik save. Misalnya belum, maka Bapak Ibu bisa klik belum seperti ini, kemudian klik save, seperti itu saja. Bagi yang belum sertifikasi. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan. Sekali lagi jangan lupa untuk mengaktifkan. Nah, mungkin dari ke-6 poin tersebut, dari informasi surat yang di sini sudah saya sampaikan semua kepada Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu segera eksekusi dan segera ditindaklanjuti sesuai dengan arahan dari BKD Provinsi Jawa Timur agar semua data-data Bapak Ibu itu valid dan benar. Dan Jatim Presensi Bapak Ibu juga bisa tervalidasi dengan benar. Mungkin sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel saya. Bapak Ibu juga bisa join di grup Telegram saya di STD Aba Channel. Atau Bapak Ibu juga bisa follow TikTok dan Instagram saya di @abarifin_. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi Bapak Ibu yang telah subscribe, kemudian like, komen semua pada channel saya. Sehingga channel saya saat ini bisa berkembang dengan pesat. Saya sekali lagi terima kasih dan mohon maaf misalnya ada kekeliruan ataupun salah dalam pengucapan katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.